Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar anak-anak semuanya? Tentunya masih dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan Ibu harapkan kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di video kali ini kita akan melanjutkan membahas mengenai menelusuri peradaban awal kepulauan Indonesia. Nah, ini adalah bagian dari subbab tersebut dengan judul terbentuknya kepulauan Indonesia. Minggu kemarin kita sudah membahas ada 3 subbab ya. Nah, ini adalah yang keempat. Tentunya kita mulai dari pengertian dari sejarah terbentuknya kepulauan Indonesia. Ini masih pelajaran sejarah di kelas 10. Oke, kita mulai dari pengertian. Sejarah terbentuknya kepulauan Indonesia itu merupakan sebuah proses terbentuknya daratan yang terjadi di Asia akibat proses pergerakan anak benua India ke utara yang bertabrakan dengan lempeng bumi. Nah, kita lihat dulu identitas Kepulauan Indonesia. Kepulauan Indonesia dengan luas wilayah sekitar 1.990.250 km² yang secara geografis terletak di antara 2 benua, yaitu Asia dan Australia, serta 2 samudra, yaitu Hindia dan tentunya Samudra Pasifik. Secara zoogeografi, Indonesia ini dipisahkan oleh garis Wales, yaitu garis yang memisahkan bagian barat Oriental Region, Indo-Malayan Subregion, dan bagian timur Australian Region, Austro-Malayan Subregion. Kepulauan Indonesia juga merupakan kepulauan yang istimewa karena kita memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah sehingga disebut dengan untayan Zamrud Khatulistiwa. Secara astronomis, Kepulauan Indonesia berada pada suatu wilayah dengan posisi garis lintang bumi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan posisi garis bujur bumi 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Negara kita berada di antara 2 benua ya, dan dipisahkan oleh garis Khatulistiwa, yaitu yang memisahkan bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Selain itu, secara geologis, Kepulauan Indonesia berada pada jalur penunjangan lempeng bumi seperti lempeng Samudra Indo-Australia dengan suatu lempeng benua Eurasia yang memanjang dari pantai barat Sumatera hingga pantai selatan Jawa, terus ke timur sampai Nusa Tenggara. Menurut ilmu kebumian, sejarah terbentuknya Kepulauan Indonesia terkait dengan teori tektonik lempeng, yaitu teori yang menjelaskan pergerakan kulit bumi sehingga memunculkan bentuk permukaan bumi seperti yang sekarang kita alami. Pergerakan inilah yang diawali dengan menunjamnya lempeng dasar samudra yang disebabkan oleh desakan lempeng benua yang lebih tebal dan keras, dan di tempat inilah terbentuknya palung laut atau dasar laut yang dalam dan memanjang. Dampak dari pergerakan lempeng terhadap wilayah Indonesia membuat wilayah Indonesia menjadi rawan akan terjadinya gempa bumi. Next, 4 periode proses evolusi bumi. Ada 4 periode ya. Yang pertama ada periode Alzoikum atau Arkeozoikum. Arkeozoikum berasal dari bahasa Yunani. A artinya tidak, zoon artinya hewan. Jadi bisa dikatakan zaman belum adanya hewan atau belum adanya kehidupan sama sekali. Dengan ciri-ciri, salah satu zaman sebelum adanya kehidupan. Yang kedua, pada saat ini bumi baru akan terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Berikutnya, waktunya lebih dari 1 miliar tahun yang lalu.
Lalu pada masa ini merupakan awal terbentuknya hidrosfer dan atmosfer. Ciri yang kelima, awal munculnya kehidupan primitif di dalam samudra berupa mikroorganisme seperti bakteri dan ganggan. Jadi pada masa Arkeozoikum atau Archaikum, ada kesalahan sedikit. Oke, kita ulang ya. Jadi pada zaman Arkeozoikum atau Archaikum merupakan zaman paling awal dan belum terdapatnya kehidupan manusia, hewan ataupun tumbuhan. Ini terjadi sekitar 3,8 miliar sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Jadi pada saat itu bumi berada kondisi yang cukup panas. Kemudian kalau dilihat dari suhu udara pada saat itu suhunya mencapai 3 kali lipat dari suhu kita sekarang. Jadi penyebab utama di sini yaitu efek yang dihasilkan dari pembentukan inti bumi dan panas oleh unsur radioaktif. Itu adalah penyebab utamanya. Kemudian oksigen di sini sangat sedikit dan melimpahnya gas metana. Kemudian terjadi aktivitas tektonik dan vulkanik yang tinggi, makanya sering terjadi yang namanya gempa bumi. Nah, ini bisa kita lihat contoh dari zamannya. Berikut kita lihat yang kedua, zaman Paleozoikum, berlangsung sekitar 350 juta tahun. Ciri yang kedua ditandai oleh munculnya hewan laut yang sederhana, seperti reptil yang sederhana dan insekta atau serangga. Pada masa ini, iklim masih berubah-ubah, curah hujan pun masih sangat tinggi, bahkan terus membanjiri permukaan bumi. Belum terdapat manusia. Kemudian pada periode ini bisa juga disebut sebagai zaman primer, artinya zaman dimulainya kehidupan. Nah, kenapa di sini manusia ataupun hewan masih belum bisa hidup dengan baik? Karena di sini iklimnya masih belum tentu. Curah hujannya juga sangat-sangat tinggi, jadi iklim yang berubah-ubah dapat membuat makhluk hidup tidak bisa bertahan hidup. Itu salah satu penyebab belum terdapatnya manusia. Pada zaman Paleozoikum terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada periode Kambrium, yaitu muncul benua besar yang disebut dengan Gondwana dan munculnya makhluk hidup yang telah memulai evolusi pembentukan kerangka. Periode berikutnya adalah periode Silur, yaitu mulai ada hewan bertulang belakang, tertua, dan hewan laut mulai bermigrasi ke daratan. Yang ketiga periode Devon, periode ini berlangsung selama kurang lebih 55,8 juta tahun. Berikutnya periode Karbon, yaitu munculnya lapisan tebal kapur, dan pada periode Karbon ini pun sudah dimulai kehidupan binatang merayap seperti reptil. Jadi hanya reptil yang bisa bertahan dengan kondisi keadaan yang berubah-ubah. Periode terakhir yaitu periode Perm. Di periode Perm ini ditandai dengan peningkatan binatang jenis reptil. Kemudian muncullah spesies baru sejenis serangga modern dan beberapa jenis tumbuhan seperti tumbuhan griko primitif dan konifer. Ini adalah kira-kira seperti inilah contoh dari keadaan pada zaman Paleozoikum. Yang ketiga, zaman Mesozoikum dengan ciri-ciri periode zaman purba tengah atau zaman Mesozoikum berlangsung sejak tahun 252 hingga 66 juta tahun yang lalu. Di sini mamalia mulai muncul dan pada zaman ini reptil mengalami perkembangan secara besar-besaran yang menjadikan zaman ini disebut juga sebagai zaman reptil. Diperkirakan periode ini didominasi oleh reptil seperti Iguanodon, Megalosaurus, Plesiosaurus, serta sekarang disebut Pseudosuchia. Zaman ini merupakan zaman di mana hewan reptilia, khususnya dinosaurus, dan berkembangnya amonid serta tumbuhan berbiji pada masa purba. Kemudian adanya aktivitas tektonik, evolusi, serta iklim. Benua-benua mengalami pergeseran serta saling menyatu satu sama lain.
Zaman Mesozoikum terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama periode Trias, yaitu kondisi bumi dalam keadaan kering, munculnya dinosaurus dan reptilia berukuran besar. Yang kedua periode Jura, dinosaurus dan Tyrannosaurus berkembang menjadi penguasa daratan, sedangkan Ichthyosaurus menjadi pemburu dalam hutan, dan Pterosaurus merajai angkasa. Yang ketiga periode Kapur, atau dinosaurus punah secara massal karena perubahan iklim yang sangat drastis, yaitu dari hangat menjadi dingin. Jadi pada masa Mesozoikum ini biasa juga disebut dengan zamannya dinosaurus, karena pada zaman inilah dinosaurus mulai muncul, dan pada zaman ini juga dinosaurus mengalami kepunahan secara massal. Jadi bagi adik-adik, ananda semua, ataupun siapapun yang menonton video ini tentunya tahu bagaimana bentuk-bentuk dari dinosaurus. Bagi penyuka film, bisa dilihat di film Jurassic World ataupun Jurassic Park. Nah, kita kembali ke zaman Mesozoikum. Mesozoikum itu sendiri berarti kehidupan tengah, yang berasal dari bahasa Yunani yang awalan meso artinya antara dan zoon artinya hewan ataupun makhluk hidup. Jadi era ini dimulai dari peristiwa kepunahan Perm Trias, yaitu kepunahan massal terbesar yang tercatat di dalam sejarah bumi, dan berakhir dengan peristiwa kepunahan Kapur Paleogen yang telah membunuh dinosaurus. Kemudian kita lihat kehidupan pada zaman itu. Bagi yang suka menonton film, tentunya seringkali melihat gambar seperti ini. Di sini kita lihat ada berbagai macam bentuk dinosaurus. Ada yang lehernya panjang, ada yang giginya runcing, ada yang terbang, ada yang hidup dalam air, dan lain-lain. Jadi untuk lebih jelasnya di sini saya akan mencoba memaparkan beberapa gambar dinosaurus beserta nama-namanya agar kita semua lebih tahu ya. Nah, ini di sini saya membedakan dinosaurus menjadi 2 kategori, yaitu kategori herbivora dan karnivora. Herbivora tentunya hewan pemakan tanaman atau tumbuh-tumbuhan, sedangkan karnivora yaitu hewan pemakan daging. Nah, di sini bisa kita lihat yang paling sering muncul itu yang seperti ini, Plateosaurus, dengan memiliki leher yang panjang dan kaki depan lebih pendek dibandingkan dengan kaki bagian belakang. Lalu yang agak ekstrim dengan punggung berduri-duri itu ada Kentrosaurus. Lalu yang cukup mengerikan ada Eniosaurus dengan wajah yang agak aneh, dan yang memiliki leher yang sangat panjang itu ada Diplodocus. Kemudian ada dinosaurus dengan tubuh mirip kanguru tapi lehernya panjang, yaitu Pelesanimimus, dan beberapa dinosaurus herbivora lainnya. Sekarang kita lihat ke dinosaurus yang bertipe karnivora atau pemakan daging. Untuk karnivora bisa kita lihat setiap dinosaurus di sini memiliki gigi taring. Jadi gigi ini berfungsi untuk merobek daging yang mereka makan. Dan biasanya dinosaurus yang karnivora itu berbentuk agak lebih jahat atau ganas dibandingkan dengan herbivora. Salah satunya ada di sini Giganotosaurus dengan bentuk seperti ini. Ada lagi yang mirip buaya namun kakinya lebih panjang, yaitu Monoloposaurus. Kemudian ada lagi yang sering di film-film, ada Sauropodogaanax. Kemudian ada lagi yang seperti ini, ada Tyrannosaurus atau Rex. Jadi Tyrannosaurus ini cukup terkenal ya dibandingkan dinosaurus yang lainnya. Oke, itu saja mengenai dinosaurus. Kita lanjut lagi mengenai zaman berikutnya, zaman yang terakhir, yaitu zaman Neozoikum. Neozoikum merupakan zaman purba baru dan dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini pun dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama ada zaman tersier. Pada zaman tersier,
dibagi menjadi beberapa masa, yaitu Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pliosen, dan munculnya jenis primata kera. Itu salah satu ciri-cirinya. Kita lanjut yang kedua, yaitu zaman kuarter. Terbagi lagi menjadi dua kala. Yang pertama ada kala Pleistosen. Di sini memiliki ciri-ciri bumi mengalami pergantian kondisi bumi yang luar biasa dan ditandai dengan masa glasial dan masa interglasial. Terjadi perpindahan manusia purba dari Asia ke Indonesia. Hewan dengan berbulu tebal yang bisa bertahan dalam masa ini, sedangkan yang berbulu tipis biasanya menyerah atau tewas. Sementara hewan yang berbulu tipis ada sebagian yang berpindah ke daerah tropis. Jadi mana yang mampu pindah dia akan bertahan, sedangkan yang tidak mampu berpindah dia akan tewas begitu saja. Oke, kita lanjut ke kala yang kedua, yaitu kala Holosen. Sebagian besar es berada di kutub ini lenjang, serta permukaan air laut pun menjadi naik. Hewan-hewan besar seperti sabretooth, mamut, mastodon, badak berbulu, Glyptodon, serta giant sloth telah menghilang karena mereka hanya bisa hidup di daerah yang dingin seperti di daerah kutub. Daerah dataran rendah mulai tergenang air, lalu mulai teragresi hingga muncullah pulau-pulau yang ada di Nusantara. Jadi pada zaman Neozoikum inilah terjadinya pemunahan massal dinosaurus. Ini terjadi karena dampak jatuhnya meteor pada 65 juta tahun lalu di semenanjung Yucatan, Meksiko, tepatnya di tepi laut Karibia, sehingga menyebabkan hewan-hewan yang dominan seperti dinosaurus yang hidup pada saat itu menjadi punah, sehingga membuka kesempatan bagi hewan-hewan lain untuk berkembang seperti mamalia. Tempat hidupnya dinosaurus pada saat itu mulai dihuni oleh mamalia secara perlahan-lahan, dan kemudian mulai mendominasi kehidupan di darat, laut, bahkan di udara. Salah satunya ada mamalia laut, ada kelelawar, ada hewan memamah biak, dan karnivora lainnya. Kemudian hewan mamalia yang hidup pada saat itu ada badak berbulu, ada Paracetarium, ada Paracetarium, ada mamut dan sebagainya. Zaman Neozoikum ini disebut juga sebagai zaman Kenozoikum atau Cenozoikum. Istilah Kenozoikum ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kainos yang artinya baru dan zoo yang berarti kehidupan. Jadi bisa disimpulkan bahwa Neozoikum ataupun Kenozoikum adalah zaman kehidupan baru. Ataupun yang lebih lengkap bisa dikatakan sebagai masa bumi baru, di mana keadaan bumi telah lebih baik karena bumi sudah terbentuk secara keseluruhan. Dan pada zaman inilah cikal bakal manusia mulai muncul dan mengalami perubahan dan perkembangan secara cepat. Makanya disebut dengan zaman kehidupan baru. Berdasarkan ilmu geologi, zaman Neozoikum adalah periode paling akhir dari 3 masa klasik yang telah disebutkan di atas. Dan masa ini berlangsung sejak periode Mesozoikum berakhir dan ditandai dengan kepunahan massal dari dinosaurus, yaitu kurang lebih dari 65 juta tahun yang silam. Oke, ini adalah contoh hewan yang hidup pada saat itu, yaitu mamut. Dan pada zaman Neozoikum ini tadi kan sudah dijelaskan juga terbagi menjadi 2 kala atau 2 zaman, yaitu tersier dan kuarter. Jadi untuk ciri-ciri yang paling dominan di sini yaitu punahnya dinosaurus secara massal. Kemudian ciri lainnya
terjadinya zaman es pada kala Pleistosen dan munculnya manusia modern seperti Homo sapiens. Oke, sekian dulu video pembelajaran dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tentunya bagi yang ingin bertanya silakan ketik di kolom komentar dan jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih untuk waktu yang telah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.